Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijah Muhammad Majdidin, berasal dari UIN Raden dan Lampung. Pada kesempatan The International Postgraduate Conference on Islamic Studies tahun 2023 ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah hasil penelitian saya yang berjudul Categorization of Ulama Experts of Fiqh and Usul Fiqh, Study of Curriculum and Learning Strategy in Ma'had Ali Madarijul Ulum, Lampung. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwasanya fikih adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan manusia yang digali dari dalil tafsili, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Alat untuk menggali Quran dan Hadis itu menjadi hukum fikih itu dengan menggunakan disiplin ilmu yang dinamakan dengan usul fikih. Mujtahid adalah ulama yang banyak menguasai disiplin ilmu, terutama ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya seperti tafsir dan ulumul hadis, yang mereka dengan kemampuan ilmunya tersebut mampu menggali Al-Quran dan hadis dan menghasilkannya menjadi hukum-hukum fikih. Kita tahu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula ada murid-muridnya yang mampu menggali dan menjawab permasalahan yang terjadi dengan hukum-hukum yang digali langsung dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Artinya beliau-beliau ini adalah bisa menghasilkan fikih yang baru ataupun hukum yang baru yang bisa diamalkan. Mereka adalah mujtahid. Sebagaimana kita ketahui bahwa mujtahid ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada mujtahid mutlak, yang kedua ada mujtahid fatwa, dan yang ketiga ada mujtahid madhab. Ulama sangat berperan penting dalam menghasilkan fikih, terutama ulama yang paham tentang ilmu usul fikih. Maka di Indonesia sendiri, untuk menjawab problematika kelangkaan ulama di masa yang akan datang, maka diadakanlah sebuah kaderisasi ulama melalui program pendidikan yang dinamakan dengan Ma'had Ali. Upaya tersebut dilegalkan pertama kali melalui Peraturan Menteri Agama nomor 71 tahun 2015. Ma'had Ali adalah perguruan tinggi yang ada di pondok pesantren yang bercorak khusus pesantren dengan menjadikan kajian kitab kuning sebagai basis utama kurikulumnya. Saat ini ada 74 Ma'had Ali yang tersebar di seluruh Nusantara, dan khusus di Sumatera bagian selatan ada 74 Ma'had Ali. Maaf, ada satu Ma'had Ali saja, yaitu Ma'had Ali Madarijul Ulum Bandar Lampung. Maka hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti sejauh mana kontribusi Ma'had Ali, khususnya Ma'had Ali Madarijul Ulum Lampung, dalam rangka pengkaderan para ulama yang ahli dalam bidang fikih dan usul fikih. Adapun metodologi yang digunakan oleh penulis di sini adalah dengan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan
teknik penelitian yaitu wawancara dan studi literatur terhadap buku-buku yang dijumpai di Ma'had Ali itu sendiri, wawancara dengan para pengurus Ma'had Ali-nya, dan juga ditambah dengan literatur-literatur yang ada yang berkaitan dengan Ma'had Ali itu sendiri seperti peraturan-peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk eh, narasi deskriptif dan diakhiri dengan sebuah analisis. Sebagai hasil dari penelitian ini bahwa ditemukan ada beberapa poin. Yang pertama bahwasanya Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung ini didirikan pada tahun 2016 oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin SMMPD dan mulai mendapatkan legalitas dari pemerintah pada tahun 2019. Terletak di Jalan Wan Abdurrahman, Gang Simpang Makmur, RT 2, Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung ini mengambil takhasusnya. Jadi istilah di Ma'had Ali itu takhasus. Kalau di perguruan tinggi umumnya itu prodi. Takhasusnya adalah fikih, usul fikih dengan konsentrasi fikhul iktisad. Kenapa penulis mengatakan bahwasanya Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung ini bisa dikatakan sebagai lembaga kaderisasi ulama ahli fikih dan usul fikih. Berdasarkan studi terhadap kurikulum yang dijumpai di Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung bahwa untuk penguatan usul fikih itu sendiri disajikan beberapa mata kuliah secara khusus, yakni satu ada Tarikhul Usulul Fiqh, yaitu sejarah usul fikih dengan bersumber referensi dari kitab Al-Ghayatul Wusul ila Daqa'iqi Ilmul Usul. Yang kedua ada ilmu usul fikih klasik dengan referensinya Ghayatul Wusul dan Jam'ul Jawami. Dan yang ketiga ada usul fikih kontemporer dengan referensinya usul fikih Abdul Wahab Khalaf dan usul fikih Syekh Wahbah Zuhaili. Disertai juga dengan ilmu maqasidus syariah yang bersumber dari kitab Al-Muwafaqat, dan juga ada filsafat fikih yaitu dari kitab Hikmatut Tasyri wa Falsafatut. Adapun pengkhususan dalam kitab fikih itu disajikan beberapa mata kuliah, yakni ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, dan fikih munakahah yang bersumber dari kitab Fathul Wahab dan kitab Al-Iqna. Juga ada beberapa kitab yang khusus dalam masalah fikih ekonomi seperti Al-Madkhal fil Muamalah, lalu ada Al-Iqtisadul Islam, ada As-Siyasah Al-Iqtisadiyah, dan juga ada akad-akad tentang yang membahas tentang akad-akad dan hukum perikatan dalam Islam. Kenapa ini dikatakan cocok sebagai lembaga kaderisasi ahli fikih, ulama ahli fikih? Karena pembelajaran di Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, mereka ini tidak hanya mempelajari tema per tema, tetapi dari kitab-kitab yang disajikan tersebut dibahas secara detail, kata per kata, makna per makna, peg to peg, halaman per halaman tanpa terlewat satupun. Dengan metode kajian, yaitu ada sorogan, ada bandungan, dan diartikan secara kata per kata dari kitab-kitab tersebut. Setelah diartikan secara kata per kata, tentu diulas makna per makna dan kemudian didiskusikan dari makna-makna yang belum begitu dipahami. Lalu kemudian disajikan contoh-contohnya yang bersifat
kontemporer ataupun contoh-contoh yang bersifat klasik. Dan juga yang kedua, dalam pembelajaran di Ma'had Al-Madarij Ulum ini tidak hanya terbatas dalam satu mata kuliah itu 16 pertemuan, tetapi jumlah pertemuan dalam satu semester itu sangat banyak sekali. Karena Ma'had Madarij Ulum ini pelajarnya yang dinamakan dengan mahasantri, mereka itu harus tinggal di asrama yang sudah disediakan. Nah, maka dalam satu hari pembelajaran itu menurut hasil wawancara, kata mungkin hal ini yang menjadikan bahwasannya Ma'had Ali ini sebagai satu entitas baru dalam dunia pendidikan yang memang benar-benar fokus dalam pengkaderan ulama gitu. Karena di samping kajian dari mata kuliah ini, setiap mahasantri juga diharuskan mengikuti beberapa eh, ada tirakat puasa, ada tirakat wirid dan lain sebagainya, yaitu hal-hal ataupun amalan-amalan yang menunjang untuk pembersihan jiwa dan juga untuk apa namanya, untuk kualitas keulamaan ataupun menumbuhkan jiwa keulamaannya di kalangan para pelajar. Ini sesuatu hal yang baru tentunya dan menjadi terobosan yang diberikan oleh para kiai, para ulama yang ada di Indonesia dengan mendirikan lembaga Ma'had Ali tersebut dan juga menjadi terobosan yang cerdas dari pemerintah. Kan pemerintah di samping melegalkan melalui peraturan Menteri Agama tersebut juga sudah melegalkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pondok pesantren, yang mana di dalamnya ada lembaga pendidikan satuan pendidikan muadalah, ada pendidikan dunia formal, dan ada Ma'had Ali. Adapun lulusan Ma'had Ali ini mendapatkan gelar sarjana agama bagi S1, magister agama bagi S2, dan doktor bagi S3. Adapun kurikulum yang tadi dipaparkan berdasarkan temuan bahwasanya di Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung itu adalah kurikulum untuk tingkat S1-nya. Karena di sana baru ada tingkat S1-nya saja, belum ada program pasca sarjana S2 dan S3. Walhasil dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasanya perlu adanya pengkaderan yang khusus dalam masalah bidang ilmu fikih dan usul fikih. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang seperti tidak akan ada habisnya. Karena akan muncul, terus muncul permasalahan-permasalahan baru yang belum ada fikihnya secara terkodifikasikan dalam kitab-kitab yang lama, maka perlu ada ijtihad-ijtihad baru. Upaya untuk melahirkan orang yang mumpuni, ulama yang mumpuni dalam berijtihad itu, pemerintah Indonesia melegalkan lembaga pendidikan yang namanya Ma'had Ali. Di antaranya Ma'had Ali Madarij Ulum Bandar Lampung yang mengambil takhasus dalam materi dalam rumpun ilmu fikih dan usul fikih. Sehingga tepat sekali bahwasanya Ma'had Ali ini menjadikan sebuah lembaga kaderisasi ulama, terutama ulama ya, ahli fikih dan usul fikih yang mampu berpikir dalam memecahkan masalah itu secara qauli ataupun secara manhaji. Nah, itu yang dapat penulis temukan dari hasil wawancara dan mengkaji beberapa literatur yang ada di Ma'had Ali Madarij Ulum Lampung ini. Sekian dan terima kasih. Kalaupun ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.